Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari program studi Ekonomi Islam, mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dari kelompok 6, akan menerangkan tentang perubahan penawaran dan perubahan jumlah yang ditawarkan. Sebelum masuk ke materi, saya serahkan kepada moderator untuk mengendalikan presentasi kali ini. Pada moderator, waktu dipersilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan kami yaitu Faras. Perkenalkan, saya Ninda Meliana yang bertugas sebagai moderator di kelompok 6 ini. Baiklah, topik yang akan kita bahas adalah perubahan penawaran dan perubahan jumlah yang ditawarkan. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu 1. Sabrina Tribuana Citrawardani, 2. Safira Nanda Damayanti, 3. Muhammad Hanif Al-Haritsi, 4. Ananda Arifanur Isnaini, 5. Ninda Meliana, 6. Restu Sukma Asakina, 7. Faras Rizky, 8. Faik Bila. Sedangkan rangkaian topik pembahasan yang kita lewati adalah 1. Perubahan penawaran, 2. Perubahan jumlah, 3. Kurva perubahan penawaran, 4. Kurva jumlah yang ditawarkan, dan yang terakhir 5. Prinsip utama non-harga yang dapat menggeser posisi penawaran. Langsung saja kita dengarkan penjelasan tentang perubahan penawaran yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Faik. Kepadanya waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menerangkan perubahan penawaran. Perubahan penawaran atau change is supplement merupakan perubahan jumlah yang dijual produsen akibat perubahan faktor selain harga barang itu sendiri. Biasanya merupakan faktor utama yang mendasari kurva penawaran. Apapun yang mempengaruhi biaya selain perubahan dalam output itu sendiri, biasanya menggeser kurva penawaran. Harga sumber daya yang digunakan di proses produksi membantu menentukan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Harga suatu daya yang lebih tinggi meningkatkan produk biasa dan dengan asumsi harga produk tertentu, memeras keuntungannya. Pengurangan laba mengurangi investasi bagi perusahaan menyediakan output pada setiap harga produk. Misalnya, meningkatkan dalam harga pasir, batu pecah, atau semen Portland, meningkatkan biaya produksi beton dan mengurangi pasokannya. Sebaliknya, harga sumber daya yang lebih rendah mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Jadi, ketika harga sumber daya jatuh, perusahaan menyediakan output yang lebih besar pada setiap harga produk. Misalnya, kenaikan harga biji besi akan menurunkan harga besi, harga baja. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara Faik yang telah menyampaikan penjelasan. Selanjutnya topik pembahasan kedua yaitu perubahan jumlah yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Hanif. Kepadanya waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menerangkan perubahan jumlah yang ditawarkan. An increase, decrease in the quantity supplied at each possible price. An increase in supply is a required shift in the entire supply curve. A decrease in supply is a required shift in the entire supply curve. Perubahan jumlah barang yang berubah akibat perubahan harga, sementara faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap. Perubahan kuantitas yang ditawarkan adalah sebuah pergerakan dari satu titik ke titik lainnya pada kurva penawaran tetap. Penyebab pergerakan seperti itu adalah perubahan harga yang spesifik
produk sedang dipertimbangkan. Ya. Jadi dalam sebuah fungsi penawaran, mengikuti hukum penawaran, bila harga barang naik dengan asumsi faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, apabila sebuah harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Maka dalam fungsi penawaran antara harga dan barang, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Ya. Sebagai contoh, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hanif yang telah menyampaikan penjelasan. Selanjutnya topik pembahasan yang ketiga yaitu kurva perubahan penawaran yang akan disampaikan oleh Saudari Sabrina. Kepadanya waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu. Jadi, kurva perubahan penawaran itu pergeseran dari S1 ke S2 atau dari S1 ke S3. Peningkatan penawaran ditunjukkan sebagai pergeseran ke kanan dari pasokan kurva mulai dari S1 ke S2. Penurunan penawaran ditunjukkan sebagai pergeseran ke kiri dari pasokan kurva mulai dari S1 ke S3. Nah, kalau perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu perpindahan titik yang berada di S1 seperti dari titik B ke titik A. Kenapa bisa terjadi perubahan jumlah yang ditawarkan? Karena adanya perubahan harga produk. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sabrina yang telah memberikan penjelasan. Selanjutnya topik pembahasan yang keempat yaitu kurva jumlah yang ditawarkan yang akan disampaikan oleh Saudari Restu Sukma. Kepadanya waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja, pertimbangan kurva penawaran S1 pada gambar. Dari kurva di atas, penurunan harga jagung menurunkan kuantitas jagung yang dipasok per minggunya. Penurunan harga jagung dari $4 menjadi $3 menurunkan jumlah jagung ditawarkan per minggu dari 10.000 hingga 7.000 per batang. Gerakan ini dari titik B ke titik A sepanjang S1 adalah perubahan jumlah yang ditawarkan, bukan perubahan penawaran. Di samping ada schedule penuh harga dan jumlah yang ditawarkan, dan schedule ini tidak berubah saat harga jagung berubah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Restu Sukma yang telah memberikan penjelasan. Selanjutnya yaitu topik pembahasan yang kelima, tentang prinsip utama non harga yang dapat menggeser posisi penawaran. Poin 1, jumlah penjual, poin 2, teknologi, dan poin 3, harga sumber daya, yang akan disampaikan oleh Saudari Safira. Kepadanya waktu dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip untuk poin 1, 2, dan 3. Untuk poin pertama, ada the number of sellers, yaitu jumlah penjual. Jumlah penjual di sini jelas akan mempengaruhi kurva penawaran. Apabila jumlah penjual barang jenis A meningkat, maka jumlah yang akan ditawarkan juga akan lebih banyak, sehingga kurva akan bergeser ke kanan. Jika penjual barang jenis B menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan sedikit, sehingga kurva akan bergeser ke kiri. Di sini ada contoh, Amerika Serikat dapat memutuskan untuk menurunkan hambatan perdagangan pada impor tekstil, dan tindakan ini meningkatkan pasokan dengan mengizinkan perusahaan asing untuk menambah kurva penawaran individual mereka ke kurva penawaran pasar Amerika Serikat untuk tekstil. Sebaliknya, hambatan perdagangan AS yang lebih tinggi pada impor tekstil menggeser kurva penawaran pasar Amerika Serikat untuk tekstil ke kiri. Yang kedua, ada teknologi. Di seluruh dunia, teknologi yang baru dan lebih efisien memungkinkan pembuatan produk yang lebih banyak dengan harga jual berapapun. Alat teknologi baru yang lebih kuat akan mengurangi biaya produksi dan dapat meningkatkan pasokan semua jenis barang dan jasa. Misalkan, alat teknologi
yang ada zaman sekarang adalah untuk memerah susu sapi. Dengan adanya alat tersebut, petani tidak lagi harus bangun pada pukul 5.30 pagi, dan sapi dapat diperah kapanpun mereka mau, siang atau malam. Dan persediaan susu sapi akan semakin banyak, karena dengan menggunakan teknologi ini, proses pemerahan susu dapat dilakukan pada beberapa sapi dalam waktu yang bersamaan, dan petani tidak perlu memerah satu persatu. Teknologi ini akan menyebar ke seluruh dunia untuk menawarkan lebih banyak susu untuk dijual pada setiap harga yang memungkinkan, dan seluruh persediaan kurva susu akan bergeser ke kanan. Yang ketiga adalah resource prices atau harga sumber daya. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan semuanya diperlukan untuk menghasilkan produk, dan harga sumber daya ini akan memengaruhi pasokan. Sini ada contoh. Misalkan, banyak perusahaan bersaing untuk programmer komputer yang merancang perangkat lunak mereka. Maka gaji programmer yang sangat terampil ini meningkat. Kenaikan gaji pekerja ini akan menambah biaya produksi. Akibatnya, pasokan perangkat lunak komputer berkurang, karena penjual harus menggunakan biaya produksi lebih banyak dari sebelumnya untuk setiap kuantitas yang disediakan. Lalu, jika perusahaan itu berusaha untuk mengurangi biaya produksi, setiap pengurangan biaya produksi yang disebabkan oleh penurunan harga sumber daya akan berdampak sebaliknya dan akan meningkatkan penawaran. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Safira yang telah menyampaikan penjelasan. Selanjutnya, terkait poin keempat, tentang pajak dan subsidi, poin kelima harapan produsen, dan poin keenam harga barang lain yang dapat diproduksi oleh perusahaan, yang akan disampaikan oleh Saudari Ananda. Kepadanya waktu dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang poin 4, 5, dan 6. Yang poin keempat tentang tax and subsidies atau pajak dan subsidi. Jadi, pajak tertentu seperti pajak penjualan memiliki efek yang sama pada penawaran dengan peningkatan harga sumber daya. Dampak kenaikan pajak penjualan mirip dengan kenaikan dalam gaji programmer komputer. Pajak penjualan yang lebih tinggi membebankan tambahan biaya produksi, misalnya kain dan kurva penawaran yang bergeser ke kiri. Sebaliknya, pembayaran dari pemerintah atau biasa disebut dengan subsidi untuk setiap kain yang diproduksi akan meringankan produsen, karena biaya produksi yang dikeluarkan akan lebih sedikit, sehingga dapat memproduksi lebih banyak kain dan jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, yang memiliki efek yang sama dengan harga yang lebih rendah untuk sumber daya. Artinya, kurva penawaran untuk kain bergeser ke kanan. Yang kelima ada expectation atau harapan produsen. Ekspektasi mempengaruhi permintaan saat ini dan penawaran saat ini. Misalkan, perang di Timur Tengah menyebabkan produsen minyak percaya bahwa harga minyak akan naik drastis. Respon awal mereka bisa jadi menahan sebagian minyak di penyimpanan mereka, dengan harapan mereka bisa menjual lebih banyak dan mendapatkan untung yang lebih besar. Ketika harga minyak naik, satu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan minyak besar mungkin membatasi jumlah bahan bakar jalur yang akan dikirimkan ke distributor independen. Tanggapan industri minyak ini bergeser kurva penawaran saat ini ke kiri. Sekarang misalkan, petani mengantisipasi harga gandum yang akan segera turun tajam. Reaksinya, petani segera menjual persediaan mereka yang akan disimpan dalam silo hari ini sebelum harga turun besok, selagi harga masih normal dan pendekatan mereka juga akan lebih banyak. Respon seperti ini menggeser kurva penawaran untuk gandum bergeser ke sebelah kanan. Yang keenam ada price of other goods atau harga barang lainnya. Bisnis selalu mempertimbangkan untuk mengalihkan sumber daya dari menghasilkan satu barang menjadi menghasilkan barang lain. Kenaikan harga satu produk terhadap harga produk lain memberikan sinyal kepada pemasok untuk mengalihkan produksi ke produk yang harganya lebih tinggi, untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi juga. Misalkan, harga jagung naik karena insentif pemerintah untuk menanam jagung untuk etanol, sementara harga gandum tetap sama. Maka banyak petani akan mengalihkan lebih banyak lahan mereka untuk jagung dan lebih sedikit untuk gandum. Hasilnya adalah peningkatan pasokan jagung dan penurunan pasokan gandum.
Ini terjadi karena biaya peluang menanam jagung belum termasuk profit menanam jagung meningkat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ananda yang telah memberikan penjelasan. Sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan kami yaitu Faras Rizky. Kepadanya waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Demikian presentasi serta penjelasan-penjelasan tentang materi tersebut dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.